Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah yang telah Allah berikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebab yang pertama tentang fadlul ilmi wal ulama, dengan subpembahasan bahwa orang yang berilmu itu akan menjadi mulia, tetapi orang yang berilmu yang menghindari segala perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menodai kehormatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu Kiai Hasyim Asy'ari mengutip Wahab Ibnu Mambah itu menjelaskan bahwa ilmu itu membuat orang itu, pemiliknya atau orang yang berilmu itu menjadi mulia, walaupun pada awalnya dia orang yang rendah. Bahkan orang itu wibawa dengan ilmu. Lalu Wahab Ibnu Mambah itu menyebutkan sebuah syair wa ansyadah, dan menyampaikan syair. Siapa Wahab Ibnu Mambah? Fi maknahu, ing dalam arti di atas. Al ilmu ballagha qauman dzarwatasy syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Al-ilmu, adapun ilmu, balaghah, menyampaikan apa ilmu, kauman, pada kaum, dauratasy syarafi, pada puncak kemuliaan, wasahibul ilmi, dan adapun orang yang punya ilmu itu mahfudun, terpelihara, minat talafi, dari rusak. Ya sahibal ilmi, wahai orang yang punya ilmu, mahlan, pelan-pelan, la tudannisuhu, jangan mengotori engkau hu, kepada ilmu, bil mubiqati, dengan mengerjakan dosa-dosa besar yang merusak, dosa-dosa yang mencelakakan. Fama lil ilmi, maka tidak ada bagi ilmu, man, siapa orang, khalafah, yang menyalahi ilmu. Al ilmu, adapun ilmu, yarfa'u, mengangkat, ilmu baitan, pada rumah, la ibadah, yang tidak ada apati yang itu ada, la ibadah, tidak ada apati yang itu wujud, lahu, bagi rumah. Wal jahlu, adapun bodoh, yahdimu, merobohkan apa ilmu, baital izzi, apa kemuliaan yang diserupakan dengan rumah, wa syarafi, dan kemuliaan yang diserupakan dengan rumah. Jadi kata Ibnu Wahab bin Mambah menyatakan, al ilmu ballagha qauman darwatasy syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati famalil ilmi man khalafi. Al ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yuhdimu baital izzi wasyarafi. Al ilmu ballagha qauman dauratasy syarafi. Ilmu itu membuat seseorang, satu bangsa, mencapai puncak kemuliaan. Jadi kalau ingin bangsa ini maju, ingin mulia, maka yang gerakkan lebih dulu adalah apa? Ilmu pengetahuan. Coba kita baca sejarah Islam.
Rasulullah ini diutus di Mekah. Di mana di Mekah itu mempunyai dua gelar pada waktu itu masyarakatnya. Yang pertama disebut namanya masyarakat jahiliyah, yang kedua masyarakat ummi. Jahiliyah itu artinya apa? Perilaku-perilakunya banyak yang mengandung perbuatan maksiat. Banyak mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, banyak perilaku yang tidak beradab. Itu namanya jahiliyah. Kemudian yang kedua ummi. Apa ummi ini? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu artinya sebagian besar masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, yang awal ayat turun ke Nabi Muhammad apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba. Surat yang pertama yang turun pada bentuk kata-kata ikra, suruh membaca. Bukan surat pertama yang turun menyatakan itu suruh sholat, enggak. Tapi suruh baca. Tapi baca apa? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia dari segumpal daging. Jadi di sini nih kalau menurut teori bahwa Allah itu pertama kali menyuruh mencari ilmu dengan cara membaca. Kalau ulama-ulama kontemporer itu menafsirkan membaca ayat yang tertulis dan baca ayat yang ada alam semesta ini. Artinya dia baca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, menghayati isi Al-Quran. Itu nama Iqra yang pertama. Iqra yang tertulis. Ada Iqra yang tidak tertulis. Apa? Membaca alam semesta. Kalau bahasa kita apa? Melakukan riset. Maka melahirkan ilmu pengetahuan. Ditemukan tentang gelombang. Nah, akhirnya melahirkan gelombang suara. Bisa ditemukan dulu radio. Ditemukannya TV. Kemudian ditemukannya HT. Kemudian ditemukannya apa? Telepon. Kemudian ditemukannya internet. Kemudian ditemukannya apa? Telepon seluler. Terus akhirnya ditemukan. Itu apa? Karena melakukan penelitian. Dulu tumbuh-tumbuhan kalau kita nanam mangga itu baru berbuah apa? 10 tahun, 15 tahun. Baru besar. Ternyata ditemukan apa? Ilmu stik. Disambung. Kecil-kecil sudah berbuah. Umur 2 tahun, 2 tahun setengah sudah berbuah. Dan buahnya besar-besar. Apa itu? Berarti membaca alam semesta. Nah, dulu orang kalau mau pergi, masih zaman unta. Di dalam perjalanan 2.500 km itu perlu 1 bulan. Jadi artinya apa? Setiap 100 kilo pepergian itu perlu perjalanan 1 hari. Coba bayangkan. 100 kilo perlu 1 hari. Sekarang perjalanan 2.500 perlu berapa? Di sini Jakarta ini 1.000 kilo. Itu perlu apa naik pesawat? Hanya perlu 1 jam. Padahal andaikan naik unta perlu 1 bulan. Coba bayangkan. Dulu itu. Keliru saya ngitungnya tadi itu. Jadi orang itu kalau dalam perjalanan ini, jadi per harinya itu perlu berapa? Itu per harinya. 50 km itu perlu perjalanan 1 hari. Sekarang 1.000 km itu hanya perlu 1 jam. Kalau 2.500 ini perlu hanya 2 jam setengah. Berarti apa? 2 bulan hanya ditempuh 2 jam setengah. Kenapa? Karena ditemukannya apa? Membaca alam semesta. Maka di sini kalau ingin bangsa itu maju, yang lebih dulu apa? Dikembangkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu akan melahirkan puncak kemajuan, puncak kemuliaan. Nah, dibawa ke sebuah agama, kelompok pengikut agama.
Kalau penganut agama, khususnya penganut agama Islam, kalau ingin maju, ingin terhormat, ingin mulia, maka umat Islam itu harus dia itu mengembangkan ilmu pengetahuan, harus mendalami ilmu pengetahuan. Yang diawali pertama memahami ilmu agama. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu adalah ilmu fardu ain. Masalah tauhid, masalah fikih, masalah akhlak itu namanya ilmu fardu ain. Ada ilmu fardu kifayah, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, matematika, antropologi, astronomi, geografi. Itu kalau bahasanya Imam Ghazali itu namanya ilmu fardu kifayah. Coba. Jadi kata Wahab Ibnu Mambah yang dikutip oleh Ki Hasyim Asy'ari itu, ilmu itu membuat satu bangsa itu mencapai kemuliaan. Itu yang. Kemudian katanya, wasahibul ilmi mahfudun minat talafi. Orang yang mempunyai ilmu itu terjaga dari kerusakan. Artinya begini, orang yang punya ilmu itu, walaupun dia sudah meninggal, itu tetap dibaca oleh orang. Contoh, kita ini kenal yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu hidup pada abad kedua, awal abad kedua hidupnya. Berarti sampai sekarang sudah mencapai 1300 tahun. Coba bayangkan. Tapi kita namanya Imam Syafi'i, kita marah kalau ada orang yang kata tidak sopan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena dia alim. Jadi tidak, walaupun secara fisik dia itu hilang, sudah wafat, tapi eksistensi keberadaan Imam Syafi'i itu tetap tidak hilang, tetap tidak rusak. Imam Ghazali itu meninggalnya tahun 1111. 1111, gampang menghafalnya. Sekarang sudah tahun 2020. Berarti umurnya sudah 900 tahun. 900 tahun 9. Ya. Coba. Tapi kita ini masih nyebut Imam Ghazali. Qala Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wah. Kita masih begitu. Kenapa dia? Karena alim. Coba. Diturunkan lagi kepada Ki Hasyim Asy'ari. Sudah wafat karena alim. Tapi eksistensinya tidak pernah rusak. Tetap menyebut. Misalnya, kayak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah wafat. Tapi karena dia alim, eksistensinya tetap ada. Kita tetap mendengarkan. Bahkan dengan majunya teknologi, kita bisa mendengarkan ceramahnya. Nonton di mana? Di YouTube. Kan begitu. Padahal dia wafat. Nah, kenapa? Karena dia alim. Coba kalau nggak alim. Dia tidak ada yang mau mendengar. Maka di sini katanya orang yang punya ilmu itu akan terpelihara dari kerusakan. Artinya eksistensi. Jadi dalam teori filsafat itu ada orang itu ada secara fisik, ada dengan artian non fisik. Nah, maka dalam teori filsafat itu orang itu berada ketika berpikir. Ketika tidak berpikir dia itu tidak ada. Artinya apa? Ada ide-ide yang ditawarkan. Bisa dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tulisan. Yang paling abadi ketika ide itu ditulis dalam bentuk tulisan, disampaikan dalam bentuk kitab, dalam bentuk makalah atau dalam bentuk risalah. Nah, itu lebih abadi. Maka di sini apa katanya? Al ilmu ballagha qauman darwatas syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Apa berikutnya? Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati fama lil ilmi min man khalafi. Apa katanya? Wahai orang yang mencari ilmu, orang yang punya ilmu, hai orang yang alim, jangan kau ngotori ilmumu dengan perbuatan dosa-dosa besar. Maka ilmu ini tidak akan memberi manfaat pada orang yang tidak mengamalkan ilmunya, yang perilakunya menyalahi ilmunya. Ini sudah etika sudah. Jadi kalau ingin dirinya itu ingin terhormat, ingin mulia dalam pandangan Allah,
dan mulia dalam pandangan manusia apa? Harus wara. Harus menghindari segala perbuatan maksiat, menghindari segala perbuatan yang makruh, bahkan menghindari perbuatan-perbuatan yang mubah yang akan menimbulkan perbuatan makruh atau menimbulkan perbuatan haram. Contoh, duduk di pinggir jalan haram atau halal? Masih jawabnya apa? Halal. Apa yang melarang? Tapi ketika dia sering duduk di pinggir jalan kan nggak meru'ah. Kenapa nggak meru'ah? Melihat orang lewat. Kalau yang keluar orang sepuh-sepuh mau ke sawah nggak ada masalah. Kalau cewek-cewek muda yang lewat, wah, siapa nasi dingin? Nah, artinya apa? Orang yang punya ilmu tuh jangan melakukan tadi itu, duduk-duduk di pinggir jalan itu. Ini duduknya mubah, nggak ada yang menyatakan haram. Ama ada dalilnya. Apakah ada keterangan tidak boleh duduk di pinggir jalan? Nggak ada. Tapi bagi orang yang mempunyai ilmu itu menghindari perbuatan yang halal, amal perbuatan yang mubah, tindakan yang mubah yang dikhawatirkan menimbulkan perbuatan haram yang disebut namanya saddud dzari'ah. Nah, apalagi betul-betul berbuat haram. Contohnya dia pacaran, waduh, nggak pantas orang yang punya ilmu. Apalagi terlibat korupsi, tambah nggak pantas lagi. Kemudian berkata kotor, apalagi sekarang cuma media sosial, ngomong di media sosial, kata-kata kasar, kata-kata penghinaan, tambah nggak cocok lagi. Itu namanya apa? Mubikot. Apalagi apa? Judi. Itu termasuk mubikot. Minum-minuman keras, narkoba, itu namanya mubikot. Hei orang-orang yang berpunya ilmu, tenang-tenang, hati-hati. Jangan sampai ilmumu ternodai dengan mubikot, yaitu dosa-dosa besar yang mencelakakan. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada orang itu apa? Yang membuat orang itu, dia itu apa? Yang membuat orang itu apa? Dia tidak sesuai dengan ilmunya. Kemudian berikutnya apa katanya? Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yuhdimu baital izzi wasyarafi. Apa katanya di sini? Ilmu itu dapat meninggikan kehormatan yang diserupakan dengan ilmu, yang diserupakan dengan rumah, yang mana rumah ini tanpa perlu tiang. Wal jahlu yuhdimu baital izzi wasyarafi, dan kebodohan itu merobohkan keagungan yang diserupakan dengan ilmu, dengan yang diserupakan dengan rumah, dan kemuliaan yang diserupakan dengan rumah. Artinya begini, orang yang mempunyai ilmu itu membuat ilmunya dia itu mengangkat derajatnya orang yang punya ilmu. Dan itu tidak perlu perangkat lagi, bagaikan rumah tidak perlu tiang. Dengan sendirinya tinggi, dengan sendirinya itu mulia. Kalau sudah punya ilmu. Tapi sebaliknya kalau dia bodoh, walaupun bapaknya alim, bapaknya terkenal, bapaknya mulia, bodoh, merusak kemuliaan ayahnya. Iya bapak si alim, mana anak bodoh. Minta fatwa apa? Ya dia hormatin pola anak-anak orang alim. Tapi dia itu hanya sekedar menghormati, tidak akan mengambil fatwa-fatwanya, tidak akan minta petunjuk. Hakikatnya apa? Maka dia akan merobohkan, menghancurkan kemuliaan, menghancurkan keagungan yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Bagaikan dia menganggungkan, merobohkan rumah yang dia hancurkan, dia robohkan. Susah-susahnya bangun rumah yang bagus, dihancurkan oleh dia karena dia bodoh. Jadi begini, Hasyim Asy'ari itu mengutip syair disampaikan Wahab Ibnu Mambah ini, ingin menyampaikan bahwa ilmu ini yang membuat orang mencapai puncak kemuliaan. Satu bangsa mencapai kemuliaan. Kemudian yang kedua,
Orang yang mempunyai ilmu ini akan terjaga eksistensinya sekalipun dia sudah meninggal. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai ilmu itu perlu hati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang makruh yang menimbulkan itu merusak nama baik, yang menghancurkan reputasinya. Kemudian yang ketiga, ilmu ini yang mengangkat derajat, bagaikan mendapat mengangkat kemuliaan yang diserupakan dengan rumah. Begitupun kebodohan akan menghancurkan kemuliaan yang dibangun bagaikan rumah yang dihancurkan. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.